Sahabat cahaya kisah Islami, dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad, tidak semua orang menerimanya dengan baik. Bahkan, ada yang justru menentang dengan keras, meski ia adalah kerabat dekat. Sosok Abu Lahab, seorang paman Nabi, menjadi salah satu musuh Islam yang paling dikenal. Ia bukan hanya menolak dakwah Rasulullah, tetapi juga menjadi penghalang utama dalam penyebaran Islam. Mengapa ia begitu membenci ajaran ini, dan bagaimana akhir hidupnya yang begitu tragis? Mari kita bahas kisahnya dalam video ini. Tetap bersama kami, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Abu Lahab bin Abdul Muttalib adalah salah satu tokoh Quraisy yang dikenal luas karena permusuhannya terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Ia merupakan paman Nabi Muhammad, namun sikapnya yang keras menentang dakwah Islam membuat namanya disebut dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Lahab. Surat tersebut merupakan kecaman langsung atas tindakannya sebagai salah satu musuh utama Islam. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Gelar, Abu Lahab, yang berarti, bapak dari api yang berkobar, diberikan kepadanya karena warna pipinya yang merah menyala, seolah terbakar. Dalam catatan lain, julukan ini juga merujuk pada penampilannya yang tampan dan wajahnya yang bersinar. Abu Lahab menikah dengan Ummu Jamil, seorang wanita Quraisy yang juga dikenal sebagai Arwa, saudara perempuan dari Abu Sufyan Sahar bin Harb. Ummu Jamil adalah bibi dari Muawiyah bin Abu Sufyan, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Gelarnya, Ummu Jamil, memiliki arti ibu dari kecantikan, menunjukkan reputasinya yang tinggi di kalangan masyarakat Quraisy. Pernikahan Abu Lahab dan Ummu Jamil dikaruniai 6 anak, yaitu Utbah bin Abu Lahab, Utaibah bin Abu Lahab, Emyutib bin Abu Lahab, Durrah binti Abu Lahab, Halidah binti Abu Lahab, dan Ilza binti Abu Lahab. Dari ke-6 anak ini, hampir semua memeluk Islam pada saat penaklukan Mekah, kecuali Utaibah. Utaibah tetap pada keyakinan lamanya dan akhirnya meninggal tragis, konon dimangsa seekor singa. Secara genealogis, Abu Lahab adalah saudara seayah dengan Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Kedua bersaudara ini adalah anak dari Abdul Muttalib bin Hashim, seorang tokoh Quraisy yang dihormati. Ibu Abu Lahab adalah Lubna binti Hajir bin Abd Manaf, yang berasal dari keluarga terpandang. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, hubungan antara Abu Lahab dan Muhammad terbilang baik. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab sangat bergembira, menganggap kehadirannya sebagai pengganti Abdullah yang meninggal di usia muda. Ia bahkan menghadiahkan seorang budak perempuan bernama Suwaibah untuk menyusui Muhammad sebelum kedatangan Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'd. Hubungan baik ini berlanjut hingga masa awal kehidupan Nabi Muhammad. Salah satu buktinya adalah pernikahan putri Nabi, Ruqayyah, dengan anak Abu Lahab, Utaibah. Namun, hubungan keluarga ini berubah drastis setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan memulai dakwahnya. Saat Nabi mulai menyampaikan risalah Islam, Abu Lahab berbalik menjadi salah satu penentang terbesarnya. Sikap Abu Lahab yang keras dan kebenciannya terhadap Islam membuatnya melakukan berbagai tindakan untuk menghalangi dakwah Nabi. Salah satu peristiwa yang menjadi catatan penting adalah ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk memperingatkan kerabat terdekatnya, sebagaimana tertuang dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Nabi Muhammad kemudian naik ke Bukit Syafa untuk menyeru masyarakat Quraisy. Di sana, beliau memanggil semua anggota keluarga besar dan masyarakat Quraisy, lalu berkata, "Jika aku katakan bahwa ada musuh berkuda di balik bukit ini yang siap menyerang, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka semua menjawab ya, sebab Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Nabi kemudian melanjutkan, "Maka aku peringatkan kalian tentang azab Allah yang besar jika kalian tidak beriman." Mendengar hal ini, orang-orang terdiam. Namun, Abu Lahab langsung menyela dengan marah, berkata, "Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Celakalah engkau.
Tak lama setelah kejadian ini, turunlah surah Al-Lahab yang mengutuk tindakan Abu Lahab dan menegaskan nasib buruknya di akhirat. Surah ini memiliki makna mendalam, tidak hanya sebagai peringatan bagi Abu Lahab, tetapi juga sebagai pelajaran bagi umat Islam tentang konsekuensi dari menentang kebenaran dan menolak petunjuk Allah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil, juga disebutkan secara tidak langsung dalam surat tersebut. Ia digambarkan sebagai pembawa kayu bakar, yang diartikan sebagai penyebar fitnah atau pendukung permusuhan terhadap Islam. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di pasar Dzil Majas, beliau menyampaikan pesan yang sederhana namun penuh makna, "Hai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya kamu sekalian akan mendapat kemenangan." Seruan ini menarik perhatian banyak orang, sehingga mereka berkumpul untuk mendengarkan kata-kata beliau. Namun, momen ini segera diganggu oleh Abu Lahab, paman Nabi yang dikenal sangat memusuhi Islam. Ia datang sambil berteriak kepada orang-orang, "Jangan kalian dengarkan dia. Dia telah mengkhianati agama nenek moyangnya, dia adalah seorang pendusta." Tindakan Abu Lahab ini mencerminkan upayanya yang terus-menerus menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Ia kerap berusaha membelokkan perhatian orang-orang dari pesan Islam yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan, ketika utusan dari berbagai kabilah Arab datang ke Makkah untuk menemui Nabi dan bertanya tentang ajaran Islam, Abu Lahab seringkali lebih dahulu menemui mereka. Ia memfitnah Nabi Muhammad dengan menyebutnya sebagai penipu dan tukang sihir, sehingga menimbulkan keraguan dalam benak mereka sebelum mereka benar-benar memahami pesan Islam. Tidak berhenti di situ, Abu Lahab juga mengganggu kehidupan pribadi Nabi Muhammad. Salah satu tindakan terburuknya adalah memerintahkan anaknya, Utaibah, untuk menceraikan istrinya, Ruqayyah binti Muhammad, yang merupakan putri Nabi. Abu Lahab memanfaatkan otoritasnya sebagai ayah untuk menghancurkan hubungan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Namun, meskipun tindakan tersebut menyakitkan, Nabi Muhammad kemudian menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan, salah seorang sahabat terdekatnya. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa cobaan yang dihadapi Nabi justru diikuti oleh keberkahan. Dalam bidang militer, Abu Lahab juga menunjukkan penolakannya terhadap Islam. Ketika terjadi Perang Badar, salah satu pertempuran besar antara kaum muslimin dan Quraisy, Abu Lahab memilih untuk tidak terlibat secara langsung. Ia tidak ikut berperang di medan laga, melainkan hanya memberikan uang kepada orang lain sebagai penggantinya untuk ikut serta dalam pertempuran tersebut. Keputusan ini menunjukkan sikap pengecutnya, sekaligus kurangnya dedikasi terhadap perjuangan yang ia klaim sebagai pembelaan terhadap Quraisy. Setelah Perang Badar usai, berita kekalahan pasukan Quraisy sampai ke Makkah. Kekalahan ini sangat memukul harga diri masyarakat Quraisy, termasuk Abu Lahab. Dalam pertempuran itu, sekitar 70 orang pasukan Quraisy tewas, dan 70 orang lainnya ditawan oleh kaum muslimin. Kekalahan telak ini membuat Abu Lahab sangat terpukul secara emosional. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menjijikkan, sehingga jasadnya bahkan tidak diurus dengan baik oleh keluarganya. Kisah Abu Lahab ini memberikan banyak pelajaran berharga. Ia adalah contoh nyata bagaimana kebencian terhadap kebenaran dan keinginan untuk mempertahankan tradisi yang salah dapat membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun ia memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad dan seharusnya menjadi salah satu pendukung terdekat, Abu Lahab memilih untuk menjadi musuh yang paling vokal. Akibatnya, namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai simbol permusuhan terhadap Islam, khususnya dalam surah Al-Lahab. Surah ini tidak hanya menjadi kecaman terhadap tindakannya, tetapi juga peringatan bagi siapa saja yang mengikuti jejaknya. Kisah Abu Lahab menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kebencian terhadap kebenaran dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Meski ia memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab memilih jalan yang berlawanan,
dan akhirnya nama serta perbuatannya diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk seperti itu dan senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah inspiratif ini. Sampai bertemu di video berikutnya.